Oke, hai. Baik, kita lagi review materi lagi ya. Untuk kali ini kita akan review materi apa? Ya, materi yang akan kita review adalah sifat koligatif larutan. Ya, ini kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, untuk indikator yang kamu capai dari pertemuan ini yang pertama adalah menjelaskan penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, larutan, dan tekanan osmosis larutan bersifat koligatif larutan. Itu merupakan kompetensi dasarnya. Ya, indikatornya dapat menjelaskan ketika molaran dan fraksi mol serta penggunaannya, kemudian membandingkan antara sifat koligatif larutan non elektrolit dan juga sifat koligatif larutan yang elektrolit juga, ya. Nah, langsung aja ini ada sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, untuk sifat larutan, koligatif larutan ini adalah sifat larutan yang dimana tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut. Maksudnya gimana? Adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut tersebut. Jadi kita bisa bilang konsentrasinya di dalam suatu larutan. Jadi bukan sifatnya ya. Misalnya kayak gini, oh ternyata NaCl itu sifatnya begini-begini ya, enggak. Tapi jumlah atau larutan NaCl dalam suatu komponen tersebut ataupun dalam suatu larutan, atau di jumlah molaritasnya ya, atau molaritasnya. Jadi itu yang bakalan dilihat dari konteks ini ya. Oke, baik. Itu yang perlu dipahami dulu ya, sifat koligatif, pengertian dan sifat koligatif. Nah, itu dalam hal ini kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah konsentrasi larutan, kemudian penurunan tekanan uap jenuh, kemudian kenaikan titik didih, serta penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan juga koligatif larutan elektrolit. Ya. Jadi ada koligatif larutan non elektrolit dan juga elektrolit. Nah, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Dan yang kedua, jumlah partikel dalam larutan non elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Ya. Hal ini dikarenakan apa? Karena dalam larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Ya. Dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion, sedangkan pada larutan non elektrolit itu tidak dapat ion-ionnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nih, apa itu konsentrasi larutan? Nah, konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Ya. Cara untuk menyatakan konsentrasi ini bisa dilakukan yang pertama konsentrasi molar, kemudian konsentrasi molal, dan fraksi mol. Loh, apa bedanya Kak antara konsentrasi molar, molal, dan fraksi mol? Nah, jadi kita akan bahas. Yang pertama konsentrasi molar atau molaritas, ya kita sebut dengan molaritas. Nah, di molaritas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Dia menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Itu disebut dengan molar. Nah, contohnya, jika dalam 500 mili atau dalam kurung 0,5 liter, ya, larutan terdapat 6 gram urea. Ya. Ureanya itu terdapat 6 gram. Maka molaritas larutan tersebut adalah, nah, sesuai dengan rumusnya, ya, rumusnya itu, ini saya tuliskan rumusnya ya guys. Bentar. Untuk rumusnya itu bisa menggunakan ini ya. Rumusnya untuk molaritas itu sama dengan mol per volume ya. Dia mol per volume. Atau
karena mol itu merupakan bisa dicari dengan gram per mr dikali dengan 1000 per V. Tapi V-nya ini harus dalam mililiter. Kalau dalam liter langsung dibagi V aja, dibagi liternya aja. Paham ya? Makanya dengan demikian yang ini 500 mili itu sama dengan 0,5 liter, maka 0, liternya kita taruh aja di bawah. Kemudian 6 gramnya 6 per 60, berarti 6 per 60 ini 1/10 ya. 1/10 dibagi 0,5 liter. Itu sama dengan 1/5 mol per liter sama dengan 0,2 molar. Gimana? Mudah bukan ya? Ya. Kemudian, ya, tadi kita udah bahas molar. Molar itu berarti dibagi dengan volume dari larutannya. Perbedaannya ya, dibagi dengan volume larutannya. Kalau molar, kalau molal itu dibagi dengan gram pelarutnya. Loh, lah kan sama aja Kak antara gram larutan sama gram pelarut. Ya, kalau misalnya pelarut yang digunakan adalah air, kalau air, oke, ya, volumenya itu sama dengan masanya. Kenapa? Ada yang masih ingat? Kenapa? Iya, karena rho-nya itu sama dengan 1 gram per mili, alias sama ya. Jadi kalau misalnya di sini 100 gram, maka volumenya 100 mili. Itu kalau air. Tapi kalau yang lain, pelarutnya seperti alkohol, ya, kemudian contohnya etanol gitu ya, dan sebagainya, itu pasti memiliki rho yang berbeda atau massa jenis yang berbeda. Yang tentunya pasti masanya berbeda juga. Dan volumenya juga pasti berbeda. Oke, paham ya? Konsep dari rumus SMP, masih ingat ya? Rho sama dengan massa per volume. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nih. Langsung aja Kak, contoh aja Kak, gimana sih contohnya? Langsung. Jika dalam 250 gram 0,25 kilo air, ya, 250 gram itu sama dengan 0,25 kilo air, ya, terdapat 6 gram urea, MR-nya sama dengan 60, maka molalitas larutan adalah berapa? Oke, ini untuk rumus untuk mencari molar. Ingat ya, beda molar sama molar. Selain ada beda huruf L sama L ya, rumusnya juga berbeda. Ya. Kalau molar itu adalah mol per P. P itu apa? P nyatakan jumlah dari jumlah kilogram pelarutnya. Ya. Sedangkan tadi dia bagi V biasa. Ya. Atau ini bisa menggunakan rumus gram per mr, gram per mr kali 1000 per P. P-nya harus dalam gram. Nah, kalau gitu kita analisa soalnya, maka 6 gram urea dibagi dengan MR-nya 60, ya kan? Karena untuk mencari mol, dan itu mol, ya, gram per MR dibagi dengan 0,25. Maka dapatlah sama dengan 0,4 molal, ya, atau 0,4 M kecil. Oke, ini ya, untuk rotasi, teman-teman harus waspadai. Yang pertama, untuk molal itu didotasikan dengan M kecil. Kalau molar itu M besar. Nah, M kapital maksudnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut Kak. Ini lanjut aja ke selanjutnya. Selanjutnya adalah fraksi mol. Kalau fraksi mol gimana tuh? Gitu kan. Ini fraksi mol masih perlu kita bahas ya. Nah, mungkin banyak yang bingung tentang fraksi mol. Oke, fraksi mol ya. Fraksi mol itu adalah perbandingan, perbandingan mol zat terlarut atau N pelarut dengan N total terlarutnya. Jadi dia ada dua ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kan kita punya ada namanya pelarut, ada namanya terlarut. Quote simpelnya gini deh. Misalnya ada wadah. Ya, wadah ini di dalam ini ada air.
Sekarang kita masukin 4 gram NaOH dalam. Kita cemplungin. Nah, pertanyaan saya, manakah yang terlarut, manakah yang pelarut? Ya, untuk terlarut itu adalah yang sedikit umumnya. Yang sedikit ini kan hanya NaOH ya. Maka NaOH merupakan pelarut. Sorry, terlarut. Sedangkan yang pelarut itu yang biasanya jumlah umumnya dia banyak. Memang yang banyak air ya, ya air. Lalu pertanyaannya gimana nanti kalau NaOH-nya banyak yang airnya dikit? Pertanyaan aku, apakah semuanya akan larut? Jawabnya enggak. Jawabnya enggak. Nah, jadi untuk memudahkannya itu ya. Nah, dengan demikian pasti ada namanya mol, mol zat terlarut atau mol NaOH dan mol air pastinya ketika dicampur. Kan ada mol air yang mula-mula dan mol dari NaOH yang mula-mula. Kan? Dengan demikian, dengan demikian untuk mencari X terlarut atau fraksi mol zat terlarut itu sama dengan N terlarut per N terlarut tambah N pelarut. Ya, berartinya mol terlarut dibagi dengan mol terlarut tambahan mol pelarut. Atau kalau ditanya mol fraksi mol dari pelarut itu N pelarut, berarti mol pelarut dibagi dengan mol terlarut tambah mol per pelarut. Oke. Lalu pusing nih Kak, gini. Tenang, kita ada contoh soalnya. Sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air. Maka tentukan untuk fraksi mol terlarutnya. Untuk yang terlarut pasti urea. Urea yang terlarut, ya kan? Berarti sama dengan 2 dibagi dengan 2 tambah 8 sama dengan 0,2. Sedangkan es pelarutnya pasti air. Kalau gitu 8 per 2 tambah 8 sama dengan 0,8. Dengan demikian, X terlarut tambah X pelarut itu sama dengan 1. Oke, gimana? Cukup dipahami ya? Gitu deh. Oke, satu soal deh ya. Satu soal di sini. Coba soalnya. Nah, satu soal ya. Hmm, 4 gram NaOH dilarutkan dalam 90 gram air. Berapakah X terlarut, X pelarut, M kecil, dan M besar? Molaritas dan juga molalitas. Silahkan dijawab dulu ya guys.
Oke, kita bahas ya. Nah, ini soalnya sangat mudah, teman-teman. Cukup kita cari dulu ya, diketahuinya apa. Yang diketahui, massa dari NaOH-nya 4 gram, MnAOH-nya 4 gram. Kemudian ada massa dari airnya H2O ya. Air itu rumus senyawanya H2O ya. Itu adalah 90 gram. Nah, pertanyaannya sekarang kita harus nyari ya. Berapakah mol masing-masing? N dari NaOH molnya adalah 4 gram ya. Rumus mol itu kan gram per mr ya. Nah, gram per mr berarti 4 per mr dari NaOH itu adalah 23 tambah 16 tambah 1 berarti 40 ya. 4 per 40 sama dengan 0,1. Sedangkan mol dari H2O itu merupakan 90 gram dibagi dengan 8. Ya. Air itu H2O itu merupakan 18 ya. Kalau NaOH itu 40. Kalau nggak percaya cobain. Nah, 90 per 18 sama dengan 5. 5. Nah, sekarang untuk mencari F terlarut, N terlarut tambah M terlarut. N terlarutnya adalah 0,1 mol alias M dari NaOH. Ya. Mol dari NaOH itu 0,1 dibagi dengan 0,1 tambah 5 sama dengan 0,1 bagi 5,1. Sedangkan X pelarutnya itu sama dengan kebalikannya ya. N pelarutnya di atas per N pelarut tambah N pelarut sama dengan N pelarutnya 5 dibagi 0,1 tambah 5 sama dengan 5 dibagi 5,1. Cukup paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke molal. Ingat teman-teman, karena pelarut yang digunakan adalah air, di mana arus air itu sama, 1 gram per mili. Berarti molar sama dengan molal. Ya. Molal sama dengan molar. Dengan demikian, kita cari molarnya aja atau molarnya udah sama ya. Gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, berarti dengan demikian gram per mr-nya udah dapat ya. Molnya berapa? Iya, molnya adalah 0, mol salah satu aja ya. Mol NaOH. Oke, enggak, kita mencari ya pasti NaOH ya. Mol NaOH 0,1 dibagi dengan iya 0,09 liter. Inilah jawabannya. Begitu. Gimana? Mudah ya? Mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini slide nomor 10. Ini penjelasan tentang penurunan tekanan uap jenuh. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Nah, penambahan suatu zat ke dalam zat cair akan menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat larut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Oke, kita lihat contohnya. Contoh ya. Menurut hukum Raoult itu ada rumusnya P sama dengan P0 dikali dengan XB. Di mana XB merupakan fraksi mol pelarut atau XB itu fraksi mol pelarut ya. Nah, P itu tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni. Pelarut murni. Nah, karena dengan demikian kan SA tambah XB sama dengan 1, maka P sama dengan P0 kali 1 kurang XA atau P0 kurang kali XA. Itu merupakan delta P atau penurunan tekanan uap jenuh pelarut. Di mana nilainya adalah P0 tekanan uap pelarut murni dikali dengan fraksi mol zat pelarut.
Contoh, ya. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm air raksa. Nah, yang ditanya adalah penurunan tekanan uap jenuh air. Oke, berarti yang ditanya delta P ya. Karena demikian, kita rumuskan bahwasanya delta P itu sama dengan P0 kali dengan A. Delta P. P0-nya berapa? P0-nya adalah yang ini ya, 18 mmHg. XA-nya merupakan terlarut, fraksi mol dari terlarut, yaitu fraksi mol glukosa. Nah, fraksi mol glukosa itu sama dengan 0,048. Kenapa? Karena kita dapat mol glukosa itu kan 45 dibagi dengan 180 mR-nya. Ketahui. Sama dengan 0,25 mol. Sedangkan mol air itu sama dengan 90 bagi 18 sama dengan 5 mol. Ya. Jadi, fraksi mol glukosanya adalah 0,25 per 0,25 tambah 5. Ingat tadi fraksi mol itu X terlarut atau XA sama aja ya. N terlarut per N terlarut tambah N terlarut. Maka 18 dikali dengan 0,084. Sorry, 0,048 sama dengan 0,864 mm air raksa. Gitu deh. Selanjutnya kita bahas tekanan osmotik ya. Nah, untuk tekanan osmotik itu apa? Tekanan osmotik merupakan tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul perlarut ke dalam larutan melalui membran semi permeable atau proses osmosis. Ya. Nah, ini menurut contoh, menurut Van Hoff itu tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal, PV and RT. Ya. Karena tekanan osmotik sama dengan P, maka P sama dengan N per PRT sama dengan CRT. Nah, C itu merupakan konsentrasi larutan. Atau kalau mudahnya, mungkin teman-teman masih ingat dengan tadi ya. Kalau saya biasanya P itu sama dengan M kali R kali T. Di mana M merupakan molar. Begitu. Ya. Nah, ingat nanti di sini T-nya merupakan suhu mutlak ya. Harus dalam satuan Kelvin. Oke. Ini macam-macamnya, ada namanya larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut dengan larutan hipotonis. Ada larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut dengan larutan hipertonis. Ada juga larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama disebut dengan isotonis. Nah, ini sifat koligatif larutan elektrolit. Oh, belum. Udah ya. Kita belum jelas. Tapi sebelum itu kita masih ada yang oh ya ini. Oh ini belum guys ya. Selain itu juga ada namanya kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini merupakan penurunan tekan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih larut murninya. Nah, kalau untuk titik didih itu kenaikan ya. Untuk larutan non elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dengan delta TB sama dengan M kali KB. Nah, M ingat tadi ya, kalau M kecil itu merupakan molaritas. Nah, KB itu
merupakan ketetapan kenaikan titik. Jadi molal. Contohnya, karena M sama dengan W per MR ini yang saya bilang dari 1000 per P, maka delta TB itu merupakan W per MR kali 1000 per P kali KB. Dan TB selanjutnya adalah penurunan tekanan uap. Nah, untuk penurunan tekanan uap itu penurunan titik beku, kenaikan penurunan titik beku. Untuk penurunan titik beku ini persamaannya dinyatakan sebagai berikut ya. Ada delta TF itu sama dengan M kali KF. Itu bedanya. Berarti sama dengan ber-MR kali 1000 per P kali KF. Apabila larutnya air dan tekanan 1 atm, maka titik beku larutnya dinyatakan sebagai TF sama dengan 0 dikurang delta TF. Ya, karena apa? Karena dia titik didih, titik air itu 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0. Itu yang harus teman-teman sama-sama paham. Oke. Nah, kemudian ada sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit itu larutan elektrolit dalam larutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan elektrolit pada konsentrasi yang sama, ya. Jadi, contohnya, larutan 0,5 mol glukosa dibandingkan dengan molal. Tapi, kalau untuk larutan garam dapur, karena dia memiliki ya, dua ion, NaCl itu dua ion ya, Na plus Cl-, berarti ada dua ion, maka konsentrasi partikelnya dikalikan 2 yang semula. 2 dikali 0,5 sama dengan 1 molar. Yang menjadi ukuran langsung dari derajat keadaannya, kemampuannya untuk mengion adalah derajat ionisasi. Di mana derajat ionisasi itu dinyatakan dari jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat yang mula-mula. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, harga derajat ionisasinya itu 1. Ya. Dia mendekati 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah, itu harganya berada di antara 0 sampai dari antara 0, alfa atau 1. Sekitar itu. Nah, dengan demikian kita tahu asas dasar ini untuk kenaikan titik didih rumusnya demikian seperti yang di slide. Ya, untuk rumus dari sifat koligatif larutan. Untuk apa? Untuk yang elektrolit. Yang kedua, ya, kita contohkan. Tapi sebelum itu mungkin oke, silakan dikerjakan dulu ya.
Oke, kita bahas ya. Nah, jadi ini kan kita tahu larutan garam dapur itu merupakan NaCl ya. NaCl aqueous yang dimana ini Na plus dengan Cl min ya. Jumlah ionnya itu N yang dengan 2. Maka untuk mencari delta TB atau kenaikan titik didih atau penurunan titik bukunya itu menggunakan rumus yang tadi ya. Maka kita dapat 5,85 dibagi 58,5 dikali 1000 per 250 gram air ya kali 0,52 ya kan, KF-nya KB-nya kalau yang ini 0,86 itu KF-nya dalam kurung 1 tambah 1 kali 2 kurang 1 alias 2. Jadi dengan demikian 0,208 kali 2 sama dengan 0,416 dan delta TF-nya itu merupakan 0,744 dikali 2 sama dengan 1,488 derajat Celcius. Gimana? Cukup mudah bukan? Oke. Nah, ini yang harus teman-teman pahami untuk data hasil eksperimen ya. Grafik hubungan antara M dan delta TF. Ini tampilan mikroskopis ya dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Dan gambar di bawah ini juga ini ada air murni. Ini larutan NaCl menghasilkan ion Na+ biru dan ion Cl- itu hijau ya, yang terlarut dalam air. Titik beku. Nah, di negara bermusim dingin, NaCl ditaburkan di jalan-jalan untuk mencairkan salju. Mengapa bisa gitu ya? Nah, bagi penjual es krim, NaCl digunakan untuk mempertahankan agar es krim tidak cepat mencair. Kok bisa? Ya, silahkan berpikir kira-kira gimana. Oh ya, ini teman-teman, ini adalah diagram P dan T, ya. Fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Ada garis titik didih, ada garis titik kuku, ada garis titik titik triple pertemuannya. Oke. Sekian untuk materi dari sifat koligatif larutan. Selanjutnya kita akan beralih ke materi elektrokimia ya. Untuk pokok pembahasannya ada pengertian elektrokimia, kemudian jenis-jenis sel elektrokimia, elektroda, potensial elektroda, reaksi redoks, termodinamika, sel elektrokimia, dan persamaan Nernst. Dan ini merupakan pengertian elektrokimia. Baik, sudah. Nah, untuk jenis sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Ada sel Galvani atau sel Volta. Nah, ini sel Volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Itu namanya sel Volta.
Contoh sel galvan itu ada sel Daniel. Kemudian ada sel Daniel dan jembatan garam. Ini penentuan kutub positif dan negatif sel Daniel. Nah, ini aturan sel Galvani atau sel Volta. Ya. Untuk aturan sel Volta, penelitian notasinya seperti ini. Garis tunggal menyatakan perbedaan fasa. Garis ganda menyatakan perbedaan elektroda. Yang ini ganda. Ini elektroda. Garis putus-putus menyatakan adanya jembatan garam pada sel elektrokimia. Jembatan garam diperlukan bila larutan pada anoda dan katoda dapat saling bereaksi. Dan ini merupakan deret volta. Bisa dilihat dulu. Nah, makin ke kanan, dia mudah direduksi. Atau dia sukar dioksidasi. Tapi makin ke kiri, dia mudah dioksidasi dan sukar direduksi. Kebalikannya. Nah, untuk titik nolnya ada di hidrogen ini ya. Dan ini macam-macam sel volta. Ada sel kering atau sel Lagrange, ada sel aki ya. Ini sel aki sering banget kita gunain ya guys dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga sel bahan bakar, ada baterai NiJD, nikel kadmium. Selanjutnya ada jenis sel elektrokimia yang kedua adalah sel elektrolisis.
sel elektrolisis merupakan kebaikan dari sel Galvani atau sel Volta, di mana sel elektrokimia ini yang menghasilkan redoks dari energi listrik. Ya. Redoks dari energi listrik. Prinsipnya dia ada katode dan anode, sama seperti Volta. Nah, reaksi pada katode, ion positif akan mengalami reduksi kecuali kation yang berasal dari logam 1A, 2A, dan Mn dalam larutan air tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah H2O. Reaksinya seperti ini. Kemudian ion logam 1A, 2A, dan aluminium dan Mn berbentuk lelehan akan mengalami reduksi. Dan reaksi pada anode ini ion negatifnya akan mengalami oksidasi jika elektrodanya non-aktif Pt dan C. Ion negatif yang mengandung O SO42 kemudian tidak mengalami oksidasi, yang mengalami oksidasi adalah H2O. Jadi reaksi 2H2O 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Jika elektroda anode merupakan logam aktif selain Pt dan C, yang mengalami oksidasi adalah elektroda tersebut. Ya, dia sendiri. Nah, ini pengertian dari elektroda. Silakan dibaca. Nah, ini selanjutnya kita jenis-jenis elektroda. Nah, ada namanya elektroda inert, elektroda yang tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia. Yang terjadi contoh elektroda inert adalah platina, Pt. Dan dia tidak bereaksi ya. Ada elektroda kalomel, banyak banget ya jenis-jenisnya. Ini ada elektroda perak-perak klorida. Kemudian ada namanya potensial elektroda, merupakan ukuran terhadap besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron. Jadi, potensial elektroda tergantung pada apa? Jenis elektroda dan juga suhu serta konsentrasi ionnya. Dan ini merupakan rumus dari menghitung elektroda selnya. NL cell sama dengan NL cell kurang RT NF log C. Nanti ini kita bahas. Dan ini namanya potensial elektroda standar. Ya. Potensial elektroda standar itu merupakan NO cell sama dengan N0 katoda, N0 sel katoda dikurang N0 anoda. Kemudian ada reaksi redoks. Ya. Reaksi redoks itu pengertian reduksi. Reduksi adalah reaksi penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi.
Reduksi adalah reaksi penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Contohnya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Contoh reaksi oksidasi adalah oksidasi dari Zn solid menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, kalau reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat. Contohnya Ca2+ tambah Zn solid menjadi Cu solid tambah Zn2+. Kemudian ada namanya reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi adalah reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Dan ini penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Silakan. Sekarang yang ini. Nah, ini cara perubahan bilangan oksidasi ya. Cara. Ada namanya reduktor dan oksidator. Nah, zat pengoksidasi disebut dengan oksidator, sedangkan zat pereduksi disebut dengan reduktor. Itu perbedaannya ya. Nah, ini tulis langkah-langkah penulisan reaksi elektrokimia.
Nah, ini pertanyaan pertama ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyumbat ujung-ujung pipa pada jembatan garap disebut dengan apa? Jembatan garap merupakan pipa berbentuk U yang di dalamnya diisi dengan larutan yang mengandung garam. Dan pada ujung-ujung pipa U, penyumbatnya berupa agar-agar. Agar digunakan larutan yang terdapat dalam pipa U tidak tercampur dengan larutan di bagian anode dan katode. Oke. Yang pertanyaan yang kedua, mengapa pada gambar sel galvani Na+ tidak mengalir ke arah anode melainkan katode. Begitu juga sebaliknya pada ZSO42- tidak mengalir ke arah anode melainkan ke katode. Jawabannya adalah elektron yang dihasilkan akan berimigrasi ke logam dengan kecenderungan ionisasi lebih rendah melalui kawat. Pada logam dan kecenderungan ionisasi lebih rendah kation akan direduksi dengan menerima elektron yang mengalir ke elektroda. Oke, demikian guys untuk review materi kali ini. Semoga bisa kamu pahami ya dengan baik dan see you.